Artis Boy William Rabu pagi akhirnya memenuhi panggilan penyidik Subdit Cybercrime di Reskrimsus Polda Jatim. Boy William yang datang didampingi kuasa hukumnya langsung memasuki ruang pemeriksaan. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembobolan kartu kredit milik orang lain atau carding yang dilakukan perusahaan jasa travel tiket kekinian. Pemeriksaan ini dilakukan selama kurang lebih 5 jam dengan 30 pertanyaan. Penyidik ingin mendalami peran Boy William dalam kasus ini, apakah yang bersangkutan mengetahui dan ikut terlibat dalam kejahatan pembobolan kartu kredit, ataukah hanya sebagai endorse perusahaan jasa travel saja. Dari hasil pemeriksaan sementara, Boy William diketahui merupakan endorse perusahaan jasa travel dan sudah mendapatkan fasilitas tiket pesawat pulang pergi dan kamar hotel di Paris, Prancis. Saya cuma kenal sama 2, dan itu pun setelah ketemuan untuk membuat deal ini. Yang siapa namanya? Inisialnya. SM. Sebelumnya, Polda Jatim telah memeriksa beberapa publik figur, diantaranya Giselle Idol, Awkarin, Tias Mirasih, Ruth Stefani, Sarah Gibson, dan terakhir Boy William. Dari beberapa artis ini, masih tersisa 1 artis yang belum diperiksa, yakni Jessica Iskandar. Kasus kan sudah lama ya, karena ada masa pandemi dan lain-lain, baru saat ini bisa dimintai keterangan terkait dengan keterangan saksi. Seperti diketahui, Polda Jatim menangkap 3 pelaku kasus ilegal akses pembobolan kartu kredit yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku yang ditangkap diketahui bernama Sergio Condro, Mira Deli Ruby, dan Farhan Darmawan. Hasil pengembangan 1 orang lagi ditetapkan sebagai tersangka, yakni Meliana Kurniawan. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur. Ya, adanya kasus ini lagi-lagi harusnya menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai hanya karena 1-2 hal ini menggunakan nama artis, mengendorse artis, akhirnya kita juga tergiur hingga akhirnya terjebak dalam kasus-kasus seperti ini. Nah, selain informasi terkait dengan pembobolan kartu kredit yang tadi kemudian melibatkan Boy William sebagai saksi, malam ini kami juga akan menghadirkan serangkaian informasi lainnya. Di antaranya ada berita membanggakan di mana ada keterlibatan seorang mahasiswa asal Indonesia dalam pengembangan vaksin COVID-19 di Universitas Oxford. Dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News bersama saya, Mei Fisyari. Kita ke informasi pertama. Tak terima anggota keluarganya dimakamkan di pemakaman COVID-19, beberapa orang menganiaya anggota Satgas COVID-19 di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Polisi telah menangkap 5 pelaku penganiayaan dan kini sudah menetapkannya sebagai tersangka. Salah satu lagu ikonik milik dari Bob Marley ini direkam ulang untuk mendukung kampanye dari UNICEF. Nantinya seluruh keuntungan dari lagu ini akan didonasikan bagi anak-anak di seluruh dunia yang terdampak COVID-19. Kita akan dengarkan bersama lagunya, karena lagu ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News malam ini. Saya Mei Fisyari pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.